Selamat datang di channel YouTube Luar Dunia Mistis, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia yang tak terlihat menjadi sangat tipis. Apa yang akan kamu dengar mungkin tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi beberapa orang pernah mengalaminya. Kami butuh dukungan dari kalian agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih atas subscribe, like, dan komennya. Semoga dapat menjadi ladang pahala untuk kalian semua penonton Luar Dunia Mistis. Malam itu, hujan deras turun membasahi kota. Di kamarnya yang remang, Bayu mencari ketenangan dalam buku usangnya sambil santai ia membaca hingga larut malam. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Sebuah ketukan pelan terdengar, samar di antara deru hujan. Bayu diam dengan seksama memastikan suara tersebut. Bayu mengabaikannya, mengira hanya ranting pohon yang bergesekan dengan jendela. 5 menit berlalu, ketukan itu kembali, kali ini lebih jelas, lebih berirama toka. Jantung Bayu mulai berdebar, rasa penasaran bercampur cemas mendorongnya mendekati jendela. Ia menarik gorden, berharap menemukan penyebabnya. Hanya kedelapan pekat yang menyambut. Saat hendak menutup, matanya menangkap sesuatu, jejak tangan berlumpur di kaca. Dari luar, kamar Bayu di lantai 2. Tak ada balkon, darahnya membeku menyadari kejanggalan ini. Perlahan, dari balik bingkai jendela, sebuah wajah muncul, pucat, dengan mata hitam pekat. Sosok itu berbisik, suaranya menembus kaca, "Boleh aku masuk?" Di luar dingin sekali, teror mencekik Bayu. Dengan jeritan tertahan, ia berbalik dan berlari, meninggalkan kamar itu. Suara langkah kakinya menjauh, menghilang di telan kegelapan, dan deru hujan yang tak kunjung reda. Napasnya memburu, langkahnya tergesa menuruni tangga. Setiap detik adalah perjuangan yang terasa panjang, setiap bayangan ancaman. Kegelapan menyelimuti, mencari perlindungan, tangannya gemetar, meraba dinding, mencari secercah harapan. Cahaya redup menyala, menyingkap keheningan, ruangan tua itu dingin. Namun ancaman masih terasa dekat. Hening mencekam, hanya rintik hujan. Lalu, ketukan itu kembali, bukan dari atas, tapi kini dari pintu depan. Matanya membelalak, tak percaya, bagaimana mungkin? Sosok itu, yang tadi di jendela, kini ada di sana mundur terhuyun. Punggungnya menabrak meja, kaca pecah, menambah kengerian yang tak terlukiskan. Pintu kayu itu, kini batas antara dia dan teror. Setiap seratnya seolah berbisik ancaman, bisikan serak menembus. "Aku kedinginan." Sosok itu, kini tepat di baliknya, menunggu. Air mata mengalir, ketakutan membekukan. Layar memudar, hanya gerendel pintu yang bergetar pelan. Keheningan malam mencekam, hanya detak jantung Bayu yang berpacu, tangannya gemetar. Mundur dari pintu, sebuah suara aneh memecah sunyi. Gagang pintu berputar perlahan, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Pintu terbuka, menyingkap kegelapan pekat di luar. Hujan deras menyambut. Namun Bayu hanya bisa terhuyung mundur. Di ambang pintu, sesosok pucat muncul, rambut hitam basah, berdiri kaku, tak tersentuh oleh hujan yang menggilang. Mata hitam kosong itu menatap tajam, menyedot setiap cahaya. Wajah tanpa ekspresi, namun penuh ancaman. Bayu mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Sosok itu melangkah masuk. Gerakannya patah-patah, tak wajar. Kini, sosok itu berdiri tepat di hadapannya. Telapak tangan berlumpur terangkat, mendekat ke wajah Bayu yang ketakutan. Bayu memejamkan mata, pasrah. Bisikan dingin terdengar. Di sini hangat. Suara itu menusuk jiwanya. Lampu berkedip, lalu padam. Kegelapan total menelan segalanya. Hanya napas pendek yang terhenti mendadak. Situasi dinginnya sudah hilang. Perlahan kembali tenang untuk saat ini. Tapi aku berpikir, tidak tahu setelah ini. Sekarang kita hangat, Bayu. Kita tidak akan pernah kedinginan lagi. Tidak. Ini bukan aku.
Jangan melawan, Bayu. Rasa sakit ini hanya sementara. Setelah ini, kau tidak akan pernah merasakan kesedihan lagi. Biarkan aku masuk. Biarkan kami hangat. Kau tidak punya hak. Ini tubuhku. Ini hidupku. Di dalam rumah tua ini, setiap bayangan menyimpan rahasia kelam bagaimana aku terjebak. Dan waktu terus berdetak, sesuatu menarikku, mengubahku. Tanganku kini bukan lagi milikku, melainkan bagian dari kegelapan. Aku harus menemukan cahaya sebelum kegelapan ini menelanku sepenuhnya. Setiap gerakan terasa berat, suara geraman itu semakin dekat, menggetarkan dinding dan jiwaku. Aku tidak sendirian di sini. Lalu dia muncul, sosok pucat itu, berdiri di antara aku dan harapan terakhirku. Matanya hampa, tangan-tangan dingin mencengkeram kakiku, mencoba menyeretku ke dalam jurang. Aku tidak akan menyerah. Diam, diam kau bajingan. Kau tidak bisa kabur. Kami adalah rumah ini. Kami adalah kau. Kau cuma sisa-sisa kesepian yang busuk. Jari-jariku bergetar, mencoba menyalakan api. Ini adalah satu-satunya harapanku. Boleh, aku masuk. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengambilku. Ini adalah akhirmu. Terbakar bersama kegelapanmu. Api adalah pemurnian. Api adalah kebebasan. Sejak malam itu, setelah kejadian aneh di rumah tua itu, hidupku berubah drastis dalam ketakutan. Lampu di kamarku sering mati mendadak, meninggalkan kegelapan pekat yang mencekam. Setiap tengah malam, bisikan-bisikan tak jelas terdengar dari sudut ruangan, seolah ada yang mencoba berkomunikasi denganku. DN yang paling menakutkan, bayangan hitam sering terlihat sekilas di ambang pintu atau di balik jendela, menghilang begitu saja saat aku mencoba melihatnya lebih jelas. Namun, aku selalu berusaha berpikir positif. Aku percaya bahwa ada makhluk lain yang memang hidup berdampingan dengan kita di dimensi yang berbeda. Aku yakin mereka tidak selalu berniat jahat. Setiap kali kejadian aneh itu terjadi, aku selalu berdoa, memohon perlindungan agar dihindarkan dari interaksi langsung dengan makhluk tak kasat mata itu, dan agar mereka juga menemukan kedamaian di alam mereka.